Nomor pokok wajib pajak untuk orang pribadi Indonesia menggunakan nomor identitas kependudukan atau NIK. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1A. Halo Sobat Smart, bersama saya Putri Ayu. Kali ini di Smart Podcast kita akan membahas tentang dunia perpajakan. Nah, di Smart Podcast kita kali ini kita akan membahas apakah NIK bisa menjadi NPWP. Untuk menjawabnya, kita telah mengundang rekan kita dari KKP KJA Doni Budiono, yaitu Kak Wahyu Rizky. Nah, langsung saja kita sapa ya. Halo Kak Wahyu, gimana nih kabarnya? Halo Kak Putri, Alhamdulillah nih Kak, kabarnya baik. Terima kasih ya Kak sudah diundang di acara Smart Podcast kali ini. Nah, kalau Kak Putri sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik juga nih Kak Wahyu. Oh ya Sobat Smart, Kak Wahyu ini merupakan senior partner di KKP Doni Budiono. Nah, tentunya sudah tidak asing lagi dengan dunia perpajakan. Langsung saja kita tanya-tanya ke Kak Wahyu mengenai NIK menjadi NPWP. Nah, Kak Wahyu, biasanya di awal tahun nih kita sudah disibukkan mengenai lapor SPT tahunan. Yang ingin saya tanyakan, apa sih Kak yang melatar belakangi NIK menjadi NPWP ini Kak? Oke Kak Putri, jadi yang melatar belakangi NIK menjadi NPWP itu sebenarnya merupakan amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang kita kenal dengan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, di mana dijelaskan bahwa nomor pokok wajib pajak untuk orang pribadi Indonesia menggunakan nomor identitas kependudukan atau NIK. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1A. Jadi Kak Wahyu timbul pertanyaan nih, apakah kalau NIK sudah menjadi NPWP, apakah semua orang ini bakal membayar pajak semua nih Kak? Nah, jadi gini Kak Putri, ini perlu jadi digarisbawahi ya buat teman-teman smart semua, bahwa untuk menjadi wajib pajak atau harus memenuhi syarat subjektif dan objektif, di mana syarat subjektif dan objektif ini telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 beserta perubahannya. Untuk syarat subjektifnya sendiri Kak Putri, perlu diketahui bahwa untuk penduduk Indonesia atau orang pribadi Indonesia, syaratnya adalah berusia 18 tahun. Sedangkan syarat objektifnya sendiri itu memiliki penghasilan. Tapi tidak semua orang yang memiliki penghasilan dikenakan pajak nih Kak Putri. Jadi ada yang namanya batasan tidak kena pajak atau yang kita kenal dengan PTKP. Nah, untuk PTKP-nya sendiri di Indonesia ini batasannya adalah 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan nih Kak. Jadi buat teman-teman yang memiliki penghasilan 54 juta setahun itu tidak akan dikenakan pajak Kak. Jadi buat teman-teman yang memiliki NIK dari lahir tidak perlu khawatir jika syarat subjektif dan objektif tidak terpenuhi, maka kalian tidak berhak untuk membayar pajak. Nah, jadi Sobat Smart, jika syarat objektif dan subjektifnya tidak terpenuhi, jadi kita tidak perlu khawatir. Nah, yang jadi pertanyaan nih Kak, jika syarat objektif dan subjektifnya terpenuhi nih, apakah kita otomatis akan memiliki NPWP nih Kak? Nah, terkait pertanyaan itu Kak Putri, jadi untuk teman-teman yang sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif, itu wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat usaha dikukuhkannya pengusaha kena pajak. Jadi tidak semua orang yang memiliki NIK kemudian memenuhi syarat subjektif dan objektif itu langsung memperoleh NPWP. Tapi harus mendaftarkan diri dulu nih Kak ke kantor pelayanan pajak terdekat atau tempat tinggalnya. Oh, jadi Sobat Smart, intinya itu jika kita belum memiliki NPWP, kita bisa mendaftarkan NPWP itu ke kantor pajak terdekat atau sesuai tempat tinggal. Kalau tidak itu seperti di tempat kerja, begitu ya Kak ya? Ya, benar sekali Kak Putri. Nah, kalau kita sudah punya NPWP, apakah kita perlu mendaftar lagi nih Kak ke kantor pajak kalau ingin memvalidasi dari NIK menjadi NPWP? Nah, khusus buat Sobat Smart yang sudah memiliki NPWP, Sobat Smart tidak perlu mendaftarkan diri lagi
untuk memperoleh NPWP karena cukup dengan melakukan validasi NIK pada sistem DJP online. Dan perlu kita ketahui nih Kak Putri bahwa untuk pemvalidasian NIK pada sistem DJP online itu maksimal tanggal 31 Desember 2023. Nah, daripada Sobat Smart lupa karena kan waktunya ini juga masih cukup lama ya Kak, tanggal 31 Desember 2023. Jadi Sobat Smart bisa melakukan validasi sekaligus saat melakukan pelaporan SPT tahunan di JP online nih Kak. Jadi biar nggak lupa nih Kak, jadi pas kita mau lapor SPT tahunan sekalian melakukan validasi NIK pada sistem DJP online. Nah, untuk Sobat Smart sudah diingatkan nih, kalau kita harus memvalidasi maksimal tanggal 31 Desember 2023. Nah, Kak Wahyu, apa nih akibatnya kalau kita lupa memvalidasi NIK menjadi NPWP ini, Kak? Jadi Kak, terkait apa yang diakibatkan jika kita tidak melakukan validasi sampai dengan batas yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, mulai 1 Januari 2024, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan pengadministrasian seluruhnya menggunakan NIK Kak Putri. Jadi buat teman-teman semua yang belum memvalidasi NIK menjadi NPWP, maka teman-teman wajib pajak semua tidak dapat mengakses seluruh layanan perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak nih Kak Putri. Jadi kan sayang sekali kan sudah memiliki kewajiban perpajakan tapi gara-gara lupa nggak melakukan validasi NIK di DJP online pas tanggal 1 Januari 2024 nggak bisa ngakses semua layanan perpajakan Kak Putri. Nah, informatif sekali ya teman-teman. Jadi perlu dicatat nih, kita harus segera melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Saran dari Kak Wahyu nih, waktu kita ingin melaporkan SPT tahunan, sebaiknya kita langsung memvalidasi NIK menjadi NPWP supaya tidak lupa nih, karena batas waktunya sampai tanggal 31 Desember 2023. Oke Kak Wahyu, sangat informatif sekali topik perbincangan kita kali ini. Terima kasih sudah datang di Smart Podcast dan mau berbincang-bincang mengenai dunia perpajakan ya Kak. Sama-sama Kak Putri, terima kasih kembali juga sudah diundang pada kesempatan podcast kali ini. Jangan bosan-bosan undang lagi ya Kak. Oke, siap Kak. Nanti kita agendakan lagi untuk berbincang masalah dunia perpajakan. Oke, untuk Sobat Smart, jangan lupa ya terus mengikuti episode-episode Smart Podcast yang selalu rutin kita upload di YouTube kita. Dan informasi lagi untuk teman-teman, kalau di Smart Weekend Profesional itu selalu menyediakan informasi-informasi yang menarik dan selalu rutin melakukan pelatihan-pelatihan yaitu di PLKH mengenai kepabeanan, perpajakan, dan hukum dan pelatihan-pelatihan lainnya. Untuk informasi lengkapnya, teman-teman bisa mengunjungi website kami di www.wiloje.id. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, dan komen. Terima kasih. Salam Smart.